pengawas kerja penegak hukum yang bisa memberikan sikapnya kepada pengadilan. Masyarakat juga bisa menyampaikan sikapnya pengadilan, termasuk dalam bentuk amicus curiae atau sahabat pengadilan. Hal ini merupakan implementasi dari apa yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat dan selain menilai fakta-fakta persidangan. Kami mengapresiasi mitra kami yaitu Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin dan Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang bersikap sangat responsif terhadap sikap Komisi 3. Kita bisa melihat dalam beberapa kasus terakhir seperti kasus Saudari Tri Wulandari, guru honorer dari Muaro Jambi yang dihentikan perkaranya oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kasus Hogi Minaya, pengejar jambret di Sleman yang perkaranya dihentikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kasus Muhammad Miftahul Huda, guru honorer yang disebut rangkap jabatan di Probolinggo yang dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan, dan terakhir kasus tukang ojek di Pandeglang, Banten yang dihentikan penyelidikannya oleh Kepolisian. Untuk kasus Pandi Ramadan ini, kami kembali mengingatkan bahwa hukuman mati adalah hukuman alternatif sebagai upaya terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat selektif sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Kami ulangi bahwa kami tidak mengintervensi pengadilan, tapi kami harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat alokasi anggaran negara yang kami setujui untuk Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya haruslah membawa perbaikan kinerja. Beberapa waktu yang lalu, kami juga mengusulkan kenaikan gaji hakim karir dan ad hoc yang bisa mencapai 280%. Dan saat ini kami sedang membahas RUU tentang jabatan hakim yang intinya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan hakim. Tentu saja rakyat sangat berharap hal-hal baik tersebut akan beriringan dengan semakin baiknya kualitas pengadilan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Pak Hotman Paris untuk menjelaskan dua masalah ini ya, bergantian dengan keluarganya. Kami silakan Pak Hotman. Terima kasih pimpinan rapat dan juga para anggota dewan yang kami hormati. Saya hadir di sini dengan ibunya Raditya, Ibu Makiati, yang sedang diadili dalam tuduhan pembunuhan. Dan tim kuasa hukumnya dari Lombok juga hadir di sini yang pakai topi. Okay. Yang sebelah kiri saya ini adalah tim kuasa hukum dari Batam yang untuk Pandi, tapi ibunya lagi OTW ke sini. Ya. Yang pertama dulu, yang kami sudah kasih ringkasan itu yang khusus pembunuhan di Lombok. Jadi inti kasusnya adalah tidak sama sekali tidak bisa diterima nalar hukum. Seorang yang sudah mati bisa menganiaya si pelaku. Ceritanya begini, anaknya ibu ini pacaran dengan teman kampus. Terus mereka dating, bertemu di pantai di Lombok, ya, dan itu adalah daerah yang cukup ramai, ada hotel besar di sana. Kemudian kurang lebih satu hari, si wanita ini, pacarnya ini tidak pulang-pulang, akhirnya dicari oleh keluarganya. Akhirnya kemudian sekitar 34 hari ditemukanlah mayat dari pacarnya wanita ini, ya, pacar di pantai. Sedangkan ditemukan juga jarak 100 meter tubuh dari si anak ibu ini yang laki-laki yang sekarang jadi terdakwa dalam keadaan bonyok semuanya, luka-luka, ya. Berselang beberapa bulan tiba-tiba dituduh sebagai pelaku pembunuh. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau memang dia pelaku pembunuh dari si wanita ini, kenapa dia masih ada di situ pingsan? Bukanya semua bonyok semua, ya. Dan itulah kejadiannya. Dan juga tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian.
pengakuan dari anak ibu ini bahwa ada orang oknum yang memang sebagai pelaku waktu itu diminta dibikin sketsnya oleh, ya ini dia nih, inilah tubuh dari anak ibu ini pada saat ditemukan di pantai, ya, dan mayat dari pacarnya ditemukan kurang lebih 100 meter. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang menganiaya ini? Ya, siapa yang menganiaya? Berarti ada pelaku lain. Dan kalau dia menganiaya pacarnya, ngapain dia di situ? Kenapa nggak kabur? Dan sampai hari ini tidak ada saksi yang melihat sama sekali. Sebelumnya saya kenalkan dulu yang tadi lupa. Ini semua pengacara-pengacara muda dari tim Hotman 991, ya, di mana kita memberikan bantuan hukum ke seluruh Indonesia dan sudah banyak yang berhasil mendapat perhatian, terutama dari bapak-bapak. Ini semua pengacara semua nih, ya. Itu kira-kira. Jadi kami melihat di sini sebagaimana kata Bapak Prabowo bahwa sudah terjadi miscarriage of justice. Yang kedua, kata Bapak Prabowo juga, dia kayaknya dia lebih pintar dari jaksa atau dari polisi, bahwa pidana itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh reasonable doubt, harus total beyond reasonable doubt. Ini tidak ada saksi dan pelakunya yang dituduh membunuh dalam keadaan pingsan ditemukan tidak jauh dari mayat. Kalau memang dia pelakunya, harusnya dia sudah kabur. Jadi kira-kira sekarang tahapnya sudah sampai diadili, ya, sudah persidangan. Namun baru kesempatan ibu ini bisa datang ke Jakarta. Mohon izin kalau bisa agar ibunya langsung bisa mencari. Silakan bantuin. Ya, kami persilakan. Ya, ibu dari pembunuhan di Lampung, di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ibunya Radit Adiansa, yang anak saya kuliah di Undram Mataram, Pak. Saya berasal dari Sumbawa. Anak saya menuntut ilmu di Mataram, Pak. Dia anak dari SD sampai kuliah, dia pintar dan dia masuk kelas internasional dengan IPK 4, Pak. Dia ingin menjadi anak yang sukses dan dia berjanji kepada saya pengen sukses, dia datang kuliah, Pak. Dia dapat beasiswa, dengan biaya itu dia bisa membeli peralatan kuliahnya, Pak, karena saya orang tidak mampu. Tapi tiba-tiba di tanggal 26 saya menelpon anak saya, 26 Agustus saya menelpon anak saya, HP anak saya tidak aktif, Pak, sampai tengah malam saya berusaha menelpon, tidak aktif, Pak. Selesai saya sholat subuh, ada orang yang menggedor pintu memberitahu bahwa ada anak saya lagi dibegal katanya, Pak. Makanya saya dari tanggal 28 Agustus saya berangkat ke Mataram, Pak, menemui anak saya di rumah sakit Provinsi Mataram, Pak. Sampai saat ini saya tidak pernah pulang ke Sumbawa, Pak, tetap menemani anak saya. Tapi di malam itu, pas tanggal 19 malam, bulan 9 September, Pak Kanit datang bersama rekan-rekannya membawa anak saya dan berkata anak saya akan dilindungi, katanya, Pak. Kenapa dilindungi, kenapa harus anak saya dibawa? Saya bilang, ya saya mau bawa ke KLU, Bu. Dibilang, akhirnya saya bilang kalau memang begitu anak saya diamankan, Pak, saya pengen ikut, saya gitu harus ikut temani anak saya. Setelah dia perjalanan ke KLU, Pak, anak saya dikatakan, Radit mengaku sudah mamamu. Dia bilang, disuruh mengaku anak saya, Pak, kalau anak saya telah melakukan pembunuhan, Pak. Tapi saya bilang, mana saya, jangan bilang apa-apa, anak kamu betul kamu melakukan itu. Saya bilang, anak saya gak bentar, Pak, bersumpah demi Allah, Mama. Dia bilang, saya berani bersumpah atas nama Allah, dibilang sekarang dicabut nyawa saya sama Allah kalau saya melakukan, katanya Radit, Pak.
Dia katanya mengamankan anak saya dari keluarganya Pira, katanya, tapi anak saya dijadikan tersangka. Keesokan harinya di sana di BAP anak saya, dan saya disuruh ke dalam bersembunyi supaya jangan saya melihat anak saya yang lagi dibergol dan memakai baju yang oranye, Pak. Anak saya tidak didampingi pengacara. Anak saya malam itu tidak ada satupun pengacara yang mendampingi anak saya. Saya minta tolong tapi tidak ada yang datang membantu anak saya, Pak. Besoknya baru pengacaranya datang mendampingi anak saya, tapi dengan alasan minta pengurangan. Dibilang pengurangan apa? Saya bilang begitu. Sampai detik ini saya seorang ibu, batin saya mengatakan anak saya tidak bisa melakukan hal seperti itu sampai detik ini. Karena Radit ini dari kecil, dari SD belum pernah ada guru yang mengasih saya laporan kalau Radit pernah ada masalah sama temannya sampai SMA, Pak. Belum ada. Radit ini anaknya sangat patuh. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelaku. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelakunya, Pak. Kenapa mereka itu tidak berusaha untuk sketsa wajahnya? Malah anak saya dituduh sebagai tersangka. Saya mohon sekali, Pak. Saya orang tidak punya, Pak. Saya mohon, Pak. Anak saya bukan pelaku, Pak. Sampai detik ini batin saya mengatakan Radit bukan pelaku, Pak. Saya tidak punya biaya untuk kuliah karena anak saya ingin sukses, anak saya, Pak. Tapi dinyatakan anak saya tersangka. Saya berjanji ke Radit, mama tidak akan pulang ke Sembawa. Mama tetap berada di tembok penjara atau dimanapun kamu berada. Saya bilang, saya tetap menemani kamu. Yang penting kamu harus tetap kuat hadapi ini. Saya bilang, saya mohon, Pak, saya mohon sekali, Pak. Yakin anak saya, Pak, bukan pembunuh, Pak. Batin saya tetap mengatakan seperti itu, Pak. Lihat, Pak, anak saya ini apa pantas anak saya dituduh seperti ini, Pak. Dan mungkin anak saya memperkosa saya berusaha sebagai orang ibu. Apa dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Pira? Tidak, Pak. Saya kira cukup. Cukup ya. Jadi yang kami mohon perlindungan hukum adalah secara pembuktian tidak ada satupun yang melihat, tidak ada saksi fakta yang mengatakan bahwa anak ibu ini sebagai pelaku, tidak ada. Hanya keterangan ahli-ahli dan psikolog. Itu satu. Jadi sesuai dengan kata presiden kita, beyond reasonable doubt itu benar-benar jauh dari itu. Yang kedua, kalau anaknya sebagai pelaku dalam keadaan bonyok, bahkan waktu ditemukan dipapah dibawa ke puskesmas dalam keadaan seperti ini, dan mayat pacarnya kurang lebih 100 meter. Kalau memang dia pelaku, ya tentu dia udah kabur. Tapi waktu ditemukan pun dalam keadaan pingsan begini, dipapah ke puskesmas. Jadi dan siapa yang melukain ini? Ya pasti ada pihak ketiga. Dan nggak mungkin tuduhan bahwa seolah-olah ini perlawanan dari si korban. Karena mereka hubungannya harmonis, dan nggak mungkin wanita yang sudah meninggal bisa menganiaya seperti ini. Dan juga dari TKP dia sampai ditemukan juga masih di TKP dalam keadaan pingsan dan luka-luka di mana-mana. Jadi yang kami mohon agar Komisi 3 berkenan memanggil JPU-nya dan penyidiknya. Hukum pembuktian apa yang dipakai? Ya, hukum pembuktian apa yang dipakai? Yang jelas dua alat bukti melihat kejadian tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, ditemukan dalam keadaan sudah pingsan dan pacarnya 100 meter. Kira-kira, dan sekarang proses persidangan sudah berjalan. Ya, udah tahap apa sekarang? Masih dalam tahap pledoi. Ya, jadi kami memohon agar Bapak berkenan memanggil JPU-nya. Apa dasarnya mendakwa orang yang sudah
yang pingsan begini dituduh membunuh pacarnya. Bukti apa yang dia pakai? Kira-kira begitu. Lanjut ke yang dua. Iya, yang kedua. Oke. Ya, sudah hadir di sini Ibu Nirwana, ibu dari Sipandi ABK kapal dan suaminya, dan juga tim kuasa hukum dari Batam. Inti kasusnya adalah bahwa si anak ibu ini kebetulan D4 pendidikan kapal, jadi memang profesinya begitu, lulusan universitas D4 bidang mesin ya. Oke. Dia melamar ke suatu agen, dia melamar resmi ke suatu agen dan akhirnya diterima. Dan si agen ini mengatakan bahwa nanti kaptennya si ini, tapi si anaknya ini tidak pernah ketemu kaptennya, tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Barulah berangkatlah mereka, karena katanya kan ini kan kapal ini di Thailand. Berangkatlah si Pandi ini ke rumah si kapten tanggal 1 Mei. Itulah pertama kali dia kenal sama kapten, diantar oleh ibu ini. Ya, di depan rumah dada-dadaan berangkat ke Thailand, dan karena kapalnya katanya belum siap, 10 hari penuh diinapkan di hotel. Mulailah kapalnya itu, mereka memasuki kapal tanggal 14. Menurut kontrak harusnya kapalnya North Star namanya. Tahu-tahu dibawa speedboat, dibawa ke kapal Sea Dragon. Ya. Jadi dari lamaran sama kapalnya berbeda, ya. Baru mereka berangkat, dibawalah si Pandi ini ke tengah laut, naiklah ke kapal ini, kemudian mutar. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Mei, datanglah kapal nelayan, ya, kapal nelayan yang membongkar 67 kardus. Karena memang orang tidak banyak, oleh si kapten diperintahkan semua awak kapal untuk estafet memasukkan. Dan si anak ibu ini bolak-balik nanya, ini apa? Dan itu diakui oleh si kapten. Kebetulan kaptennya juga orang Batak, marga Sirait, wakil kaptennya juga orang Batak, marga Tambunan. Si kapten ini ngaku bahwa itu adalah uang dan emas. Itu pengakuannya. Ya. Ini kapal harusnya berangkat dari Thailand menuju Filipina. Tapi lewat dari perairan Indonesia di Tanjung Karimun, ketangkap sama BNN sama bea cukai. Disitulah duka cita itu mulai. Dan di persidangan si kapten juga mengakui bahwa memang si anak ini nanya berkali-kali, ini apa isinya. Oke. Dan yang menjadi masalah adalah kok bisa dituntut hukuman mati karena tidak ada bukti sama sekali bahwa dia tahu isinya itu. Dia baru melamar, baru 3 hari naik kapal sebagai pengangguran masuk kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini yang perlu mungkin nanti ditanyakan Komisi 3 kepada penyidiknya dan jaksanya. Kalau seorang kapten kapal berangkat ke Thailand untuk narkoba 2 ton yang katanya harganya 4 triliun, mungkin enggak si pemilik narkoba tidak kenal si kapten ini? Mungkin enggak dia percayakan 4 triliun kepada orang yang baru dia kenal? Itu yang kita bilang logikanya tidak ada, tapi tiba-tiba dituntut sekarang hukuman mati. Itu inti kasusnya. Sama juga tidak ada bukti sama sekali yang mengatakan bahwa si Pandi tahu, karena memang dia hanya bekerja di kapal itu dan baru 3 hari naik kapal itu. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh ibunya Pandi. Silakan Ibu Nirwana ya. Silakan Bu. Anak saya melamar di kapal Thailand, kapalnya kapal kargo ditawari, Pak. Tiba-tiba sampai ke Thailand, diinapi di hotel, menunggu di sana. Anak saya bertanya, kok kita nggak naik-naik cab? Dibilang kapten, kita menunggu kapal yang ditawari sama kita, kapal kargo. Entah macam mana, ditanya lagi sama anak saya, kapalnya belum siap kita diperintah bawa kapal yang satu ini, kapal tanker. Kapal tanker bermuatan minyak. Jadi anak saya
Ya ngikutlah Pak, ngikut. Terus orang itu naik, saya tak tahu entah naik dari mana, naik kapal orang itu. Kira-kira ada entah 3 hari, saya dengar anak saya tertangkap membawa narkoba. Makanya kami sebagai orang tua, kami terkejut Pak, kok bisa dia bawa narkoba? Kapalnya kok bisa jadi kapal tanker? Dijanjikan kapalnya kapal kargo. Di kontrak kerjanya pun kapal kargo. Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak, membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini Pak. Saya mohon Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Itu anak saya bilang Pak. Jadi kata kawan-kawannya. Dan itu dalam persidangan ucapan dari anak ibu diakui oleh si kapten dalam persidangan bahwa Pak. memang si anak ini Terkonfirmasi ya Pak. ya, ditanya di sidang, si kapten maupun ada wakilnya Pak Tambunan mengakui memang si anak ini bertanya ini apa. Oke. Gitu. Tapi di persidangan si kaptennya tiba-tiba ngaku bahwa isinya dia taunya emas dan uang. Iya. Jadi bagaimana mungkin 4 triliun ya, 4 triliun dia nggak tahu, dia dipercaya oleh si kapten, oleh si pemilik kapal. 4 triliun nilainya. Mungkin masih ada, silakan. Sudah itu paginya nggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas, ditanyanya, Cap, itu barang apa? Ayo kita periksa. Mana tahu itu entah bom. Enggak katanya itu uang sama emas. Jadi disambung anak saya lagi, kalau itu uang sama emas Cap, kenapa dimasuki di ruang palka? Saya tak tahu ruang palka itu apa Pak. Kenapa dimasuki situ? Enggak apa-apa biar aman katanya. Begitu anak Jadi saya itu diakui bilang. di persidangan. Iya, diakui semua kawan-kawannya, kapten pun mengakui Pak. Udah itu si Pandi disuruh lagi mencopot di bendera. Dibantah bikin anak saya lagi Pak. Kenapa dicopot lagi benderanya Cap? Apa nanti enggak bermasalah? Setahu saya kalau belayar, kapal kita belayar tak boleh dicopot di benderanya. Enggak apa-apa, kata si kapten. Selagi kita belayar enggak apa-apa, nanti kita ganti. Benderanya udah jelek, dibilangnya gitu. Anak saya enggak sanggup menaikkan ke atas itu Pak, mencopot benderanya, digantilah sama si Leo. Barulah itu tercopot benderanya. Itulah terus Pak, enggak lama kami dapat informasi tertangkaplah kapalnya. Begitulah cerita anak saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada Ya, dari, makasih, mohon Pak. izin dari Bapak dari Silakan. Pandi. Silakan Pak. Dari situ aja. Mungkin dari Bapak selaku ayah dari Pandi. Silakan. Abang cakap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Saya selaku orang tua dari terdakwa Pandi Ramadan, saya bermohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI agar anak saya diberi keadilan Pak. Saya bermohon kepada Bapak, gimana saya memohon kepada Bapak lagi, saya memohon ini Pak. Ya. Cukup. Cukup Pak. Oke. Kalau boleh minta izin juga karena mereka bawa tim pengacara dari daerah yang tahu faktanya. Ya. Mohon dikasih kesempatan bicara pengacara dari Batam, silakan. Silakan. Nanti lanjut